Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis prediksi penyakit diabetes menggunakan pendekatan machine learning. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Fahar dengan NBI 14623000225. Perkenalkan, nama saya Raffi Ramdan Baktiar, NBI 14624000140. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Abdul Rozak dengan NPI 14624000116. Pertama adalah latar belakang. Diabetes merupakan salah satu penyakit kronis yang jumlah penderitanya terus meningkat setiap tahun. Permasalahannya, penyakit ini seringkali tidak terdeteksi sejak dini karena gejalanya tidak terlalu terlihat atau cenderung tidak spesifik. Akibatnya, banyak pasien baru menyadari bahwa mereka mengidap diabetes ketika kondisinya sudah cukup serius dan beresiko menimbulkan komplikasi. Di sisi lain, tenaga medis juga memiliki keterbatasan waktu dan sumber daya untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh kepada setiap pasien. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu solusi yang dapat membantu proses screening awal secara lebih cepat dan efisien. Salah satu solusi yang dapat digunakan adalah machine learning yang mampu mengolah data kesehatan pasien dan menemukan pola-pola tertentu yang tidak mudah dianalisis secara manual. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mengembangkan model mesin learning yang dapat digunakan untuk memprediksi kemungkinan seorang terkena diabetes. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk membantu proses deteksi dini sehingga pasien dapat mengetahui risikonya lebih awal. Selanjutnya, ada ruang lingkup proyek. Fokus pada prediksi penyakit diabetes menggunakan machine learning, menggunakan dataset kesehatan pasien, yaitu data sekunder, variabel yang dianalisis, glukosa, tekanan darah, BMI, usia, dan lain-lain. Metode yang digunakan algoritma klasifikasi machine learning. Tahapan, data collection, pre-processing, modeling, dan evaluasi. Output, berupa model prediksi dan hasil evaluasi performa. Tidak mencakup diagnosis medis langsung, hanya sebagai alat bantu. Masalah machine learning. Dalam penerapan machine learning pada penelitian ini terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan. 1. Kualitas dan kelengkapan data sangat memengaruhi hasil dari model yang dibangun. Jika data tidak lengkap atau kurang baik, maka akurasi model juga akan menurun. 2. Pemilihan. Algoritma yang tepat menjadi tantangan karena setiap algoritma memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. 3. Adanya ketidakseimbangan data antara pasien yang menderita diabetes dan yang tidak, yang dapat menyebabkan model menjadi bias. Selain itu, terdapat juga masalah seperti missing value dan outlier yang dapat mengaruhi proses pelatihan model. Oleh karena itu, diperlukan proses pre-processing dan pemilihan metode yang tepat agar model dapat memberikan hasil yang optimal. Penggunaan mesin learning untuk mengatasi masalah. Mesin learning dimanfaatkan untuk mengolah data kesehatan pasien guna mengidentifikasi pola-pola yang berhubungan dengan penyakit diabetes. Model mesin learning kemudian dilatih menggunakan dataset yang berisi berbagai informasi kondisi pasien, seperti kadar glukosa, tekanan darah, indeks massa tubuh, BMI, serta usia. Berdasarkan data tersebut, model akan mempelajari hubungan antar variabel yang dapat digunakan untuk memperkirakan risiko seseorang terkena diabetes. Setelah model berhasil dibangun, hasil prediksi yang dihasilkan akan dievaluasi lebih lanjut untuk menilai performanya, termasuk mengidentifikasi kemungkinan adanya bias algoritma yang dapat memengaruhi tingkat akurasi prediksi. Untuk berikutnya, justifikasi pemilihan topik. Ialah topik ini dipilih karena penerapan machine learning di bidang kesehatan terus mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam membantu analisis data medis serta prediksi penyakit seperti diabetes. Namun demikian, implementasinya tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satunya adalah potensi terjadinya algoritmik bias akibat ketidakseimbangan data yang dapat berdampak pada menurunnya tingkat akurasi prediksi. Selain itu, topik ini juga relevan karena didukung oleh banyak penelitian sebelumnya dan dapat dikaji lebih lanjut menggunakan dataset yang telah tersedia.
Berikutnya implikasi dari isu yang dibahas. Bias algoritma dalam sistem prediksi kesehatan dapat mempengaruhi hasil diagnosis dan keputusan medis. Jika model machine learning memiliki algoritmik bias, maka hasil prediksi bisa berkurang akurat bagi kelompok tertentu. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan kualitas data dan evaluasi model agar sistem prediksi kesehatan menjadi lebih akurat dan adil. Nah, ini dataset dan metodologi penelitian. Ini dataset yang kami ambil yang berjumlah 768 pasien wanita. Jumlah fiturnya ada 8 fitur klinis dan 1 label. Populasinya wanita Pima Indian kurang lebih sekitar 21 tahunan. Label positif ada 268 sampel penyakit diabetes. Label negatif ada 500 sampel yang tidak terkena penyakit. Rasio kelasnya 65,1% banding 34,9%. Statusnya imbalance, lisensi sisi 0 public domain. Nah, dan ini kita menggunakan tahapan analisisnya. 1. Muat dan eksplorasi data. 2. Pra-pemrosesan data. 3. Penanganan imbalance. 4. Pelatihan model. Dan kelima, evaluasi interpretasi. Nah, ini dataset yang kita gunakan. Ini data glukosanya, ini data pressure-nya, ini untuk data BMI-nya, ini data umurnya, ini data frequent urination, berikutnya excessive tears, dan ini statusnya fatigue, ini statusnya dan outcome. Dan ini keterangannya numerik, glukosa, blood pressure, BMI, age, kategorinya ada frequency, urination, excessive tears, fatigue, target atau labelnya outcome, atau nilainya 0 sama dengan tidak diabetes, 1 sama dengan diabetes. Ini jelas merupakan dataset klasifikasi biner. Eksplorasi awal EDA. Yang pertama distribusi target, outcome-nya 1 indikasi terkena diabetes. Outcome berikutnya kosong, jadi tidak terkena penyakit. Perlu dicek apakah imbalance jumlah 0 dan 1 tidak seimbang. Selanjutnya ada pola awal dari contoh beberapa indikasi yang terlihat. Glukos tinggi cenderung, outcome sama dengan 1. Selanjutnya ada BMY, tinggi juga sering, outcome-nya sama dengan 1. Gejala seperti frequent urination, yes. Excessive tears, yes. Fatigue, yes. Sering muncul pada outcome 1. Ini menunjukkan fitur-fitur tersebut relevan sebagai prediktor. C. Tipe data perlu encoding untuk fitur kategorikal, yes atau no. Indikasinya 1 atau 0. Normalisasi bisa dipertimbangkan oleh model tertentu. Yang selanjutnya ada potensi korelasi glukos sama dengan outcome kemungkinan kuat. BMI, outcome, symptoms, gabungan gejala, outcome. Selanjutnya ada justifikasi supervised learning. Tersedia label data yang memiliki isi dataset memiliki variabel target yaitu outcome. Model dapat belajar dari data berlabel outcome sama dengan 1 menunjukkan diabetes, 0 menunjukkan non-diabetes. Selanjutnya ada kemampuan prediksi. Model memprediksi data baru berdasarkan pola generalisasi ke pasien baru yang belum terlihat, mendukung screening awal yang cepat. Selanjutnya ada kesesuaian dengan EDA, glukos, BMY, age berkorelasi dengan outcome. Pola hubungan jelas dari hasil EDA, supervised, cocok untuk pola terstruktur. Selanjutnya ada pengembangan model non-parametric method. Ada Canis Neckburn atau KNN. Itu klasifikasi berdasarkan kedekatan jarak atau Euclidean, menentukan nilai K optimal, cocok dataset kecil sampai menengah. Selanjutnya ada decision tree, struktur pohon keputusan berbasis fitur terbaik, aturan klasifikasi mudah dipahami, rentan
overfitting bila terlalu dalam. Selanjutnya ada random forest, assemble dari banyak decision tree, lebih stabil mengurangi overfitting, performa terbaik dalam penelitian ini. Untuk berikutnya tahap pengembangan model. Yang pertama load dataset yang berisi import data diabetes CSV menggunakan Pandas. Berikutnya EDA dan visualisasi, histogram, box plot, heat map, dan scatter plot. Berikutnya pre-processing, handle missing values, normalisasi, dan split data. Yang berikutnya training model. Jadi trainingnya berisi KNN, decision tree, random forest. Untuk berikutnya evaluasi, akurasi, precision, recall, dan F1 score. Untuk yang terakhir tuning dan CV, grid search CV, sama full cross. Untuk yang terakhir validation. Selanjutnya ada hyperparameter, tuning, and cross validation. Hypermeter tuning. Terus ada key-fold cross dan validation. Metode grid search CV, scikit-learn. Parameter diuji, next force yaitu KKN, max deep, decision tree, and estimators, random forest. Terus ada key sama dengan 5 volt, tujuan mengurangi kemungkinan overfitting, mengukur kestabilan performa model, memastikan generalisasi ke data baru. Yang terakhir membandingkan konsistensi antar model. Selanjutnya ada analisis hasil dan kesimpulan sementara. Nah, di sini untuk analisis hasilnya kita ini ada modelnya KNN, decision tree, random forest. Ada keunggulannya juga sederhana. Untuk KNN keunggulannya sederhana, interpretable. Terus ada keterbatasannya juga, sensitif terhadap skala dan K. Statusnya cukup baik. Nah, untuk decision tree-nya keunggulannya mudah dipahami, keterbatasannya rentan overfitting, statusnya baik. Nah, untuk model random forest keunggulannya ensemble, stabil, akurat, keterbatasannya komputasi lebih besar, statusnya terbaik. Nah, kesimpulan sementaranya metode non parametrik KNN, decision tree, random forest dapat memprediksi diabetes dengan cukup baik. Perlu diperhatikan potensi bias algoritma analisis lebih lanjut diperlukan untuk model yang adil dan akurat. Untuk berikutnya classification and multi-class transformation. Yang pertama ada normal, statusnya glukosa rendah. Berikutnya pre-diabetes, statusnya glukosa menengah. Diabetes, statusnya glukosa tinggi. Pre-processing data dan ada model softmax plus 1 versus all. Untuk pre-processing data berisi hapus missing values dan duplikasi, normalisasi atau standarisasi fitur. Berikutnya encoding variable kategorikal, statusnya yes or no atau sama dengan 1 or 0. Dan terakhir split train atau test set. Untuk yang softmax plus 1 versus all ada algoritma softmax regression, pendekatan 1 versus all atau singkat OVA, evaluasi akurasi confusion matrix, dan yang terakhir precision recall F1 score. Selanjutnya ada penerapan neural network yaitu MLP. Di sebelah kiri ada input layer yang terisi glucose, BMY, age, plot, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada hidden layer yang berisi beberapa layer. Ada ReLU activation. Selanjutnya ada output layer, sigmoid activation, dan output. Detail implementasi, library, TensorFlow atau keras. Selanjutnya ada backpropagation, bobot diperbarui berdasarkan error epoch, batch size, dan learning rate. Selanjutnya ada optimasi yang berisi jumlah hidden layer dan neuron learning rate tuning. Evaluasi, accuracy, precision, recall, F1, confusion matrix.
Nah, selanjutnya ada support vector machine atau SVM. Nah, di sini ada learner kernel baseline model memisahkan data yang dapat dipisahkan secara linear. Ada polynomial kernel menangkap pola nonlinear linear sederhana pada data medis. Ada RBF kernel polanya kompleks paling efektif untuk data diabetes nonlinear. Nah, untuk keunggulan SVM ini menangani data nonlinear atau kernel trick, akurasi tinggi dan margin optimal, menghindari overfitting, efektif pada data berdimensi tinggi. Untuk keterbatasan SVM sensitif terhadap parameter psi, gamma, memerlukan normalisasi data, training lebih lambat di dataset besar, sulit diinterpretasikan oleh non-teknis. Untuk berikutnya perbandingan SVM dengan model lain. Nah, ini modelnya ada 4 yang berisi SVM, logistic regression, decision tree, dan random forest. Untuk kelebihan dari si SVM ialah akurasi tinggi, mampu menangani non-linear. Untuk kekurangannya training lebih lama karena sulit diinterpretasi. Untuk model logistic regression kelebihannya sederhana dan mudah diinterpretasi. Untuk kekurangannya kurang optimal untuk data kompleks. Decision tree kelebihannya mudah dipahami dan visualisasi. Kekurangannya rentan overfitting. Nah, dan untuk yang terakhir random forest kelebihannya stabil, akurasi tinggi, ensemble, dan kekurangannya komputasi lebih besar. Yang terakhir ada kesimpulan dan penutup. Yang pertama ada supervised learning, dipilih karena data berlabel jelas, pola teridentifikasi melalui EDA. Yang kedua ada non-parametric yaitu random forest, performa terbaik, accuracy F1 tertinggi, generalisasi stabil. Yang ketiga ada classification multi-class, normal atau pra-diabetes atau diabetes, lebih informatif untuk klinis. Yang ketiga ada neural network atau MLP, backpropagation plus ReLU atau sigmoid, dan evaluasi kompresif. Yang terakhir ada SVM, kernel trik mengenai nonlinear, akurasi tinggi meski training lambat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.